Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Chaoying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat yang luas dan tak berujung. Setelah itu, ia bergerak maju mundur di langit sejenak sebelum akhirnya bergegas menuju bagian dalam pegunungan yang luas itu. Setelah memasuki pegunungan itu, hal pertama yang Xiao Yan rasakan adalah energi yang kuat di dalam pegunungan itu. Tidak heran jika pegunungan itu disebut pegunungan 10.000 obat. Dengan energi alami tempat ini, wajar saja jika di sana tumbuh banyak harta karun alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan terus-menerus dari binatang ajaib dapat terdengar di seluruh pegunungan ini. Mungkin karena manusia terus menyerbu masuk akhir-akhir ini, tetapi raungan itu tampaknya mengandung niat membunuh yang lebih ganas. Setelah terinfeksi oleh benih liar dan ganas di tempat ini, binatang ajaib ini jauh lebih ganas daripada yang ada di dunia luar. Xiao Yan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Ia mengernyitkan alisnya sambil menyapukan pandangannya ke seluruh tempat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, ia dapat merasakan sejumlah aura yang luar biasa kuat di pegunungan ini. Di antara aura-aura ini, yang paling menakutkan ada di arah timur laut. Mata Xiao Yan menatap ke arah timur laut. Sebagian terlihat di bawah kabut energi. Dia sedikit mengernyit saat berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Jika tebakanku benar, aura di arah timur laut seharusnya menjadi yang terkuat di pegunungan ini. Itu seharusnya menjadi binatang buas pamungkas dari pegunungan 10.000 obat yang disebutkan Song King. Seekor binatang ajaib dengan setengah kaki di tingkat ke-8. Keberadaan seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa douzun elit akan merasa agak rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan bertarung binatang ajaib tingkat tinggi cukup mengerikan. Terlebih lagi, binatang sihir yang bisa mencapai tingkatan seperti itu jelas bukan binatang biasa. Bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kuno. Jika demikian halnya, akan jauh lebih sulit untuk menghadapinya. Binatang sihir dengan garis keturunan binatang buas dari zaman kuno mirip dengan klan manusia aneh yang telah diwariskan sejak zaman kuno karena mereka memiliki kualitas unik tertentu. Xiao Yan telah menyelidiki secara mendalam selama perjalanannya ke sini. Meskipun ia telah melihat cukup banyak bahan obat yang tidak biasa, ia tidak menemukan satupun yang benar-benar menarik baginya. Hasil ini tidak sesuai dengan nama pegunungan 10.000 obat ini. Sebelumnya, Song King menyebutkan bahwa binatang buas itu telah membawa banyak harta karun berharga di pegunungan 10.000 obat ini ke dalam guanya. Sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah pergi ke sana dan melihat-lihat. Mata Xiao Yan melihat ke arah timur laut saat wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir yang dalam. Karena dia telah memasuki pegunungan 10.000 obat ini, dia perlu menyelidikinya dengan jelas. Lagi pula, hanya tempat ini yang memiliki barang-barang yang telah ditugaskan untuk ditemukannya. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia mengidentifikasi arah yang harus ditujunya sebelum menurunkan tubuhnya dan terbang ke arah timur laut. Ada banyak binatang ajaib di pegunungan 10.000 obat. Jika mereka mengganggunya, kecepatannya akan melambat meskipun mereka tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia sengaja akan mengambil jalan memutar ketika bertemu dengan beberapa binatang ajaib yang lebih kuat. Dengan demikian, seluruh perjalanan Xiao Yan berjalan lancar. Perjalanan ini berlangsung sekitar 2 jam atau lebih sebelum akhirnya ia memasuki bagian terdalam dari pegunungan 10.000 obat. Semakin dalam Xiao Yan menjelajah ke dalam 10.000 kisaran obat, semakin kuat aura binatang ajaib yang ada. Dia bahkan telah bertemu dengan binatang ajaib yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 di sepanjang jalan. Namun, beruntunglah Xiao Yan telah bersiap dan tidak terdeteksi. Xiao Yan berjalan dengan hati-hati selama 10 menit lebih sebelum ia diam-diam mendarat di sebuah pohon besar yang hijau dan rimbun. Ia mengangkat kepalanya. Matanya tampak serius saat ia menatap puncak gunung yang berbahaya di depannya. Ukuran puncak gunung ini sangat luas. Tampak seperti pilar yang menopang langit saat ia masuk ke dalam awan. Kabut energi yang pekat menutupi bagian tengah gunung, menyebabkan orang kesulitan menyelidiki apa yang terjadi di dalamnya. Puncak gunung ini berada di tengah-tengah pegunungan 10.000 obat. Meskipun Xiao Yan berada agak jauh, dia tetap terkejut oleh energi kaya yang keluar dari gunung. Jika seseorang berlatih di tempat seperti itu, dia pasti bisa mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, energi tempat ini tercampur dengan benih liar yang ganas. Seseorang perlu memurnikan dan membuang benih ini selama penyerapan agar berhasil menggabungkan energi ke dalam tubuhnya. Tentu saja, kekayaan energi di tempat ini bukanlah yang menyebabkan wajah Xiao Yan tampak muram.
Sebaliknya, dia telah merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai level peringkat 7. Dengan kata lain, total ada 3 binatang ajaib kelas Douzong di gunung ini. Selain itu, selain dari 3 aura ganas ini, Xiao Yan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes turun dari gunung. Jelas, pemilik aura ini seharusnya adalah pemimpin pegunungan ini, binatang buas pamungkas yang pernah dibicarakan Song King. Memang sangat kuat, apalagi dari aura ganas yang terpancar darinya, jelaslah ia bukan binatang buas yang harus diganggu. Xiao Yan dengan hati-hati menarik kembali persepsi spiritualnya. Ia menatap puncak gunung yang sangat besar itu sebelum merenung sejenak. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan dedaunan, dan tubuhnya dengan tenang melesat ke pegunungan dengan tenang seperti seekor burung besar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura samar yang menyelidiki tubuhnya saat ia bergegas ke pegunungan. Jantungnya menegang. Kekuatan spiritualnya dengan cepat melonjak keluar dan melilit tubuhnya. Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Aura penyelidik itu berhenti sejenak dan kembali memindai area itu beberapa kali sebelum perlahan pergi. Xiao Yan hanya menghela napas lega di dalam hatinya saat merasakan aura yang menyelidiki itu menjauh. Tubuhnya segera bergerak, dan melesat seperti anak panah yang terlepas dari tali busur. Dengan suara, "Swos!" ia bergegas ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Setelah terbang di atas hutan selama beberapa saat, Xiao Yan agak terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada jejak binatang ajaib lainnya. Kemungkinan besar karena aura yang kuat itu. Tidak jarang seekor binatang dapat menduduki daratan dan menyatakan dirinya sebagai raja di dunia binatang ajaib. Kecepatan Xiao Yan meningkat secara signifikan tanpa kehadiran binatang ajaib lainnya yang menghalanginya. Ketika ia hampir mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di dahan pohon. Setelah itu, ia memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam aroma menenangkan yang perlahan menyebar di udara. Ini, aroma pil soul serum? Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah menghirupnya dalam-dalam. Kegembiraan melintas di matanya. Serum jiwa pil ini adalah salah satu bahan obat utama yang perlu dicampurnya dengan sumsum jiwa inti. Benda ini sangat langka. Tidak disangka dia bisa menemukannya di sini. Pegunungan 10.000 obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Dia tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Tubuhnya segera bergerak, dan dia diam-diam mendarat di tanah seperti monyet yang lincah. Setelah itu, dia melesat dan bergegas pergi. Xiao Yan bergegas ke arah asal aroma menenangkan itu. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada sebuah sungai di depan Xiao Yan. Sumber sungai itu adalah sebuah batu besar sekitar 10 meter. Batu besar itu ditutupi lumut hijau. Di tengah batu itu ada sebuah lubang. Samar-samar terlihat cairan kental berwarna hijau giok di dalamnya. Aroma yang menenangkan terpancar dari tempat itu. Itu memang pil soul serum. Kegembiraan di mata Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat benda itu. Namun, dia tidak gegabah menyerang. Dia tahu bahwa harta karun seperti itu akan dijaga oleh binatang ajaib. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja jelas bukan orang biasa. Jika seseorang ceroboh, wajar saja jika jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati sekeliling setelah menjauh dari lubang di batu itu. Sesaat kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada sedikit pun jejak binatang ajaib. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Masalah ini sungguh luar biasa. Mustahil bagi binatang ajaib lain untuk mengabaikan harta karun seperti serum jiwa pil. Pasti bersembunyi di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Ia merenungkan di mana tempat itu berada sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, mereka berhenti di bagian bawah batu besar itu. Titik itu adalah sumber aliran air. Itu adalah kolam dalam yang ukurannya sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Orang tidak dapat melihat dasarnya hanya dengan sekali pandang. Kolam itu juga sangat tenang. Tidak ada riak sedikit pun. Segala sesuatu tampak sangat sunyi dan damai. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada binatang ajaib yang tersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Namun, kemampuan binatang ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat hebat. Dia tidak dapat merasakan apapun. Namun,
Hal yang menurutnya sulit untuk dihadapi adalah kenyataan bahwa dia tidak menyadari jenis binatang ajaib itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan solusi saat itu. Tempat ini pada dasarnya adalah markas binatang ajaib dari pegunungan 10.000 obat. Jika terjadi kecelakaan, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak binatang ajaib terlepas dari seberapa kuat dia. Hah? Xiao Yan ragu-ragu ketika tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat di kejauhan. Sisik-sisik itu berukuran sekitar telapak tangan. Sisik-sisik itu ditutupi dengan banyak garis misterius. Sisik-sisik itu jatuh secara acak di sekitar tempat itu dan beberapa meluas ke dalam kolam yang dalam. Sebuah kilatan melintas di mata Xiao Yan. Dia melengkungkan tangannya dan sedikit kekuatan hisap melonjak keluar. Setelah itu, dia diam-diam menghisap sisik itu ke telapak tangannya. Timbangan itu masuk ke tangannya dan perasaan dingin langsung muncul. Mata Xiao Yan menatapnya sambil merenung. Setelah merenung sejenak, mata Xiao Yan menyipit. Dia telah menjelajahi seluruh tempat selama pelatihannya selama bertahun-tahun. Pengalamannya banyak, dan dia memiliki petunjuk tentang asal-usul sisik misterius ini. Sisiknya berwarna biru. Garis-garis di atasnya seperti bentuk ular. Kadang-kadang, pola harimau bercampur di dalamnya. Jika tebakanku benar, binatang ajaib yang melindungi serum jiwa pil ini seharusnya adalah binatang ajaib yang sangat langka yang memiliki afinitas air, ular harimau air misterius. Xiao Yan menghela napas lega dalam hatinya setelah mengenali binatang ajaib yang tersembunyi. Binatang ajaib ini mungkin ganas, tetapi ia punya cara untuk menghadapinya. Mata Xiao Yan menyapu sekeliling setelah dia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di kolam dalam. Setelah itu, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Selanjutnya, dia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam dalam. Dia mengeluarkan pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini berwarna biru es. Ukurannya hanya sekitar setengah kaki, dan di ujungnya terdapat buah berwarna biru seukuran kepalan tangan. Udara di sekitarnya menjadi jauh lebih lembab saat buah ini muncul. Energi afinitas air yang melonjak keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan mabuk air. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat bagi beberapa binatang ajaib afinitas air. Selain itu, energi di dalamnya sangat besar dan kuat, menyebabkan buah tersebut memiliki cairan mabuk khusus di dalamnya. Efek dari cairan mabuk ini luar biasa. Bahkan binatang ajaib tingkat 7 akan mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiao Yan membutuhkan cairan mabuk dalam buah awan air ini. Untuk mendapatkan pil Soul Serum, aku hanya bisa mengorbankan benda ini. Xiao Yan dengan hati-hati mengubur pohon abadi awan mabuk air di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan yang tampak nyata, ia memastikan tanah di sekitarnya juga sama. Dari kejauhan, benda ini tampak tumbuh di sini selama ini. Titik di mana pohon itu terkubur agak jauh dari kolam dalam karena Xiao Yan menyadari bahwa kecerdasan binatang ajaib peringkat 7 tidaklah lemah. Jika harta karun seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan membangkitkan keraguannya. Meskipun jaraknya saat ini agak jauh, Xiao Yan yakin bahwa binatang itu akan terpikat keluar. Daya tarik buah awan air bagi binatang ajaib yang memiliki sifat air adalah sesuatu yang pernah disaksikan Xiao Yan sekali. Setelah mengubur pohon abadi awan mabuk air ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan dia melompat ke pohon besar. Tubuhnya tersembunyi di dahan-dahan hijau yang rimbun. Pandangannya menembus celah-celah saat dia mengamati kolam dalam yang tenang dari kejauhan. Auranya benar-benar menghilang saat ini. Hamparan hutan ini juga menjadi sangat sunyi setelah Xiao Yan terdiam. Namun, kolam dalam itu tidak menunjukkan respon sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam dalam itu. Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi cemas apapun meskipun situasinya demikian. Setelah menunggu hampir setengah jam dan mendapati bahwa masih belum ada aktivitas, Xiao Yan akhirnya menutup matanya perlahan dan memulihkan diri. Hari ini, ia akan menyia-nyiakan waktu dengan orang ini. Hampir 3 hingga 4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiao Yan menutup matanya. Selama periode waktu ini, hutan tetap sunyi. Bahkan tidak terdengar sedikit pun raungan binatang ajaib. Suasana yang sunyi ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Memercikkan. 1 jam berlalu. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar di tengah hutan yang sunyi ini. Pada saat ini, mata Xiao Yan yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka. Ia langsung menoleh ke arah kolam dalam itu berada,
dan menemukan riak-riak air melingkar terbentuk di kolam itu. Apakah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Apakah akan segera keluar? Xiao Yan tersenyum pelan di dalam hatinya saat melihat ini. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghadapi ular macan air misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Lagi pula, jika ada binatang ajaib lain yang tertarik padanya, keadaan mungkin akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiao Yan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang dalam. Itu memang ular harimau air misterius peringkat 7. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura itu. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tak lama setelah aura itu muncul. Aura itu menimbulkan gelombang buih yang terbentuk dari percikan air. Sosok hitam ini cukup pendek. Panjangnya hanya sekitar 2 meter. Tubuhnya ditutupi sisik berwarna biru, dan garis-garis pada sisiknya tampak seperti pola harimau. Sekilas, ia memancarkan aura yang ganas. Mulutnya yang besar dan buas memperlihatkan kilatan dingin. Sepasang mata ular yang tajam menyapu ke sekeliling. Xiao Yan mengangguk pelan saat melihat ular macan air misterius muncul. Ular itu mungkin tampak cukup kecil, tetapi jika ia memasuki mode bertarung, kemungkinan besar ia akan membengkak hingga 100 meter. Saat itu, hanya dengan mengayunkan ekornya saja, seluruh gunung mungkin akan melayang. Entah mengapa, ular macan air misterius yang muncul itu tidak berbentuk manusia. Puluhan tentakelnya yang panjang terus berayun-ayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Xiao Yan mengubur pohon abadi awan mabuk air. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun telah mengendus aroma yang sulit ditolaknya, ia tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam yang dalam, ia tiba-tiba melebarkan mulutnya yang besar, dan cahaya biru menyembur dari mulutnya. Setelah itu, ia berubah menjadi penghalang energi melingkar yang membungkus serum jiwa pil dan batu besar itu. Baru setelah memasang lapisan pertahanan ini, ia mengayunkan ekornya. Tubuhnya melesat di udara saat ia bergegas menuju hutan. Keterkejutan melintas di mata Xiao Yan saat ia melihat bahwa orang ini begitu berhati-hati. Ia memang layak menjadi binatang ajaib tingkat 7. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi daripada binatang ajaib biasa. Ular macan air misterius itu bergegas masuk ke dalam hutan. Ia mengendus aroma yang menenangkan itu dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon abadi awan mabuk air yang ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Kegembiraan liar seperti manusia melintas di mata ularnya saat melihat pohon abadi awan ini. Melawan harapan Xiao Yan, ia tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat menyebar dalam bentuk melingkar dengan menjadi pusatnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat taktik ular macan air misterius ini. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak keluar. Setelah itu, kekuatan spiritual ini benar-benar mengelilingi tubuhnya. Tirai air beriak di atas Xiao Yan tepat saat kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya membungkusnya. Untungnya, itu tidak menimbulkan aktivitas lain. Tirai air membentang hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan tersebar. Ular macan air misterius akhirnya tenang setelah mengamati area tersebut. Ia melebarkan mulutnya yang besar dan tirai air lainnya melesat keluar, melingkari pohon abadi awan di dalamnya. Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang besar dan ganas. Dengan ayunan ekornya, ia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan tertawa pelan sambil bersembunyi di antara dahan pohon saat melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya bergerak sedikit tanpa meninggalkan jejak. Jari Xiao Yan baru saja bergerak ketika buah awan air, yang telah dibungkus oleh tirai air, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Perpecahan buah awan air yang tiba-tiba menarik perhatian ular macan air misterius. Ia langsung terkejut. Setelah itu, ia tiba-tiba tampak mengerti sesuatu. Cahaya biru terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya itu baru saja muncul ketika berhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama, tubuh naga air misterius itu tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang pekat dan tenang, yang mengisyaratkan perasaan mabuk, keluar dari tubuhnya. Xiao Yan tahu buah awan air telah berefek saat ular macan air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia melesat turun dari pohon tinggi seperti kilat.
dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia melancarkan pukulan keras dan memecahkan tirai. Setelah itu, dia melengkungkan tangannya dan api menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar itu. Dia dengan hati-hati meletakkan batu ini, yang berisi serum jiwa pil, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia bergegas ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa lompatan, tubuhnya telah menghilang. Meskipun efek buah awan air sangat kuat, efeknya tidak akan bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar ia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika ia pergi terlalu lambat, ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejarnya. Ramalan Xiao Yan ini terbukti benar. Segera setelah ia melarikan diri dari kolam dalam, suara gemuruh menggema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan masih dapat mendengar suara yang mengguncang gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Jelas, ular macan air misterius itu sedang melampiaskan amarahnya. Xiao Yan diam-diam tertawa saat mendengar raungan ini. Setelah itu, ia mempercepat langkahnya dan bergegas meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan batu-batu besar berdiri di puncak gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. 2 binatang buas yang sangat besar menjaga aula besar itu. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh kedua binatang buas besar ini. Dari penampilannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. "Nenek, apakah kamu sudah cukup makan?" Raungan marah yang mengandung sakit hati yang hebat tiba-tiba terdengar dari dalam aula besar. Kedua binatang ajaib di pintu masuk aula mengangkat mata mereka ketika mendengar raungan ini. Seketika, mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Di bagian terdalam aula batu yang sangat besar itu terdapat ladang yang sangat luas. Saat ini, ladang itu dipenuhi dengan bahan-bahan obat yang tak terhitung jumlahnya yang tersusun rapi. Jika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan langsung tercengang. Bahan-bahan ini dapat menarik minat banyak alkemis jika dibawa ke dunia luar. Namun, bahan-bahan ini sama umum seperti kubis di tempat ini. Ada seorang pria bertubuh besar dan kekar di antara banyak harta karun alam ini. Pria besar itu berdiri secara acak, tetapi dia memberi kesan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, lelaki besar ini, yang tampak seperti makhluk luar biasa, tengah melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis saat ini. Sosok mungil nan cantik telah meraih sesuatu yang tampak seperti ramuan obat yang langka. Setelah itu, ia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dengan cara yang tidak sopan. Suara kunyahan yang jelas menyebabkan jantung lelaki besar itu merasakan sakit yang berdarah. "Apa yang kau tangisi? Setelah aku makan sampai kenyang dan menemukan orang yang kucari, aku akan membawamu keluar dari tempat ini." "Tenang saja, bukankah itu hanya merusak ruang? Itulah spesialisasiku." Sosok kecil itu bergumam sambil makan. Tampaknya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu.